Masalah zakat mal dan zakat dan humus. Jadi tempatnya beda-beda, Pak. Misal begini ya, kita tahu bahwasanya dalam mazhab Ahlul Bait itu untuk zakat mal ada 9 hal yang harus dizakati. 9 hal itu dibagi menjadi 3. 4-nya adalah tanaman, 3 adalah binatang ternak, dan yang dua yang lain adalah emas dan perak. Saya beri contoh misalnya orang yang punya peternakan kambing. Ketika kambingnya sudah sampai kepada tingkatan nisab, batas nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat dari kambing itu. Ya. Dia harus mengeluarkan zakat dengan syarat kambingnya tadi memenuhi syarat wajibnya zakat. Misalnya, kambingnya itu dikasih makan bukan dengan rumput yang dia beli, tapi kambingnya dikembalakan di tempat kebun, kambingnya makan sendiri misalnya. Jadi dia sudah kewajiban untuk membayar zakat dengan kambing itu. Maka dia harus mengeluarkan zakat. Di saat yang sama, orang yang sama ini dia juga punya toko. Yang mana toko itu selalu menghasilkan uang bagi dia. Atau misalnya dia juga punya toko jualan daging kambing. Daging kambing yang dia jual itu ketika sudah masuk dalam pendapatan setahun, maka dia harus mengeluarkan humus dari perdagangan itu. Jadi dia harus mengeluarkan humus dari dagangnya, dari usaha yang itu. Dia juga harus mengeluarkan zakat dari peternakan kambing. Dua-duanya bisa jalan. Jadi mana yang harus didahulukan? Dua-duanya, karena tugasnya dua-duanya. Mirip seperti gini, saya pada saat ini wajib untuk sholat. Karena sekarang misalnya sholat isya, ini saya belum sholat isya, saya wajib untuk sholat isya. Tapi di saat yang sama, saya juga ada orang tua saya yang nyuruh saya untuk beli sesuatu. Mana yang harus didahulukan? Ya dua-duanya dilakukan. Cuman karena saya tidak mungkin akan melakukan 2 hal di satu waktu yang sama, salah satu. Misalnya, saya minta izin dulu pada ibu saya sholat. Karena kewajiban saya pada Allah. Atau saya minta izin pada Allah, ya Allah laksanakan perintah ibu dulu, karena ibu harus sekarang dilaksanakannya. Itu tergantung kondisi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Baik zakat mal ataupun humus. Jadi dua-duanya. Jadi kalau masalah zakat dan humus, saya sarankan kepada Pak Asep ya tadi ya, Pak Asep untuk mempelajari lebih lanjut lagi masalah humus. Masalah humus karena sebagian besar orang yang ada di Indonesia ini kewajibannya bukan kewajiban zakat mal, tapi humus. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang zakat mal dalam mazhab Syafi'i itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Mereka tidak mengenal humus. Dalam mazhab Syafi'i, humus itu untuk hal-hal yang bersifat ghanimah, rampasan perang, atau temuan-temuan yang tambang-tambang itu yang harus keluarkan humusnya. Kalau masalah orang bekerja, pendapatan dari kantor, atau hal-hal yang lain yang dikeluarkan adalah zakat mal. Jadi perbedaan mungkin bagi Pak Asep masih belum terlalu jelas antara zakat mal yang difahami versi mazhab Syafi'i dan humus versi Ahlul Bait. Ini harus dibedakan di antara keduanya ini. Kita mau mengamalkan sebagai penganut mazhab apa gitu? Ya, kalau kita mau menggunakan mazhab Ahlul Bait, maka contoh yang tadi saya katakan, orang yang punya peternakan kambing dan juga punya toko misalnya daging kambing, itu dua-duanya orang itu harus melaksanakan. Yang sebelah sini melaksanakan humus, yang sebelah sini melaksanakan zakat.